Di video ini Bunda mau review mie bon cabe rasa mie goreng level 15. Sama nanti Bunda kasih tips bagi yang sedang diet dan pengen tetap mengkonsumsi mie instan. Seperti ini ya kemasannya. Terus ada tulisan, ada serbuk cabai di dalamnya, ada logo halalnya. Dan satu kemasan ini beratnya 105 gram. Sekarang kita lihat bungkus bagian belakangnya ya. Itu di atas ada tulisannya air dried noodle, tidak proses goreng. Ini ada komposisinya, komposisi mie, komposisi bumbu, dan komposisi bon cabenya. Dan ini ada informasi nilai gizinya. Nih penting juga nih buat kita untuk tahu komposisi dan informasi nilai gizi dari suatu produk yang kita konsumsi. Ini takaran sajinya 50 gram. Nah 50 gram ini mengandung 200 kilokalori. Kan satu kemasan ini 105 gram ya, kurang lebih 2 sajian. Jadi kalorinya 400 kilokalori satu bungkus ini. Proteinnya 4 gram satu sajiannya, satu bungkus berarti 8 gram. Natrium atau sodiumnya tinggi juga ya. 620 itu kalau misalkan 50 gram, kalau satu kemasan berarti udah 1200-an lebih ya. Padahal jatah sehari sekitar 2000 sampai 2300 sodium atau natriumnya. Belum lagi kalau misalkan makan makanan lain yang instan-instan juga. Wah, natriumnya udah melebihi batas deh. Jadi jangan keseringan ya. Di sebelah pinggirnya ada cara memasaknya. Caranya adalah rebus mie dalam air mendidih selama 3-4 menit sesuai selera. Kemudian tuang bumbunya di piring. Selanjutnya kalau udah 3-4 menit, angkat mie, tiriskan, kemudian campurkan dengan bumbu. Aduk sampai dengan rata. Yang terakhir taburkan dengan bon cabe di atasnya. Ini yang berbeda dengan mie lainnya. Yuk kita mulai memasak. Langkah pertama, kedua, ketiga sama aja ya kayak bikin mie yang lain. Jadi rebus air dulu sampai mendidih, kemudian dimasak mie-nya 3-4 menit. Kemudian kalau udah nanti dicampurkan dengan bumbu di piring. Nah ini udah ya Bunda masak, kemudian udah Bunda campurkan bumbu. Kemudian tadi Bunda rebus juga sayuran dan punya ada telur rebus juga. Jadi tambahan proteinnya boleh apa aja ya. Kalau Bunda pakai telur rebus, kalau telurnya misalkan dicampurin pas masak mie-nya juga boleh. Terus ditambahkan juga sayuran. Sayurannya bebas apa aja yang disuka. Oh iya, ini Bunda masak mie-nya cuma separoh ya, bumbunya juga separoh. Jumlah kalorinya sekitar 300 kilokalori. Mie setengah ditambah telur rebus 1 dan sayuran. Ini mau Bunda coba ya sebelum ditaburin bon cabe. Udah pedas apa belum? Rasanya ternyata udah agak pedas ya, walaupun belum dikasih taburan bon cabe. Enak menurut Bunda. Sekarang ini yang beda dari yang lain, ditaburin bon cabenya di atas mie dan sayuran serta telur. Jumlah taburannya sesuai selera pedas masing-masing ya. Kalau yang suka pedas banget ya semuanya. Kalau misalkan nggak suka terlalu pedas, berarti nggak usah ditaburin bon cabe. Pokoknya diatur sendiri aja ya. Nah, yuk kita coba setelah ditaburin bon cabe. Ini pedasnya mantep banget ya. Bunda taburin semua sih. Jadi yang nanti separohnya nggak ada petaburan bon cabe. Jadi kesimpulannya dari rasa enak, terus dari pedesnya mantep banget nih buat yang suka pedes. Sekarang kita ke tips cara ngemie instan saat diet ala Bunda HF. Jadi pada saat diet itu kita boleh makan makanan yang kita suka, tapi tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kalau dietnya terlalu strict atau terlalu ketat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nanti malah mengurangi kepatuhan kita, kedisiplinan kita saat diet. Jadi boleh sesekali mengkonsumsi makanan yang kita suka. Istilahnya comfort food. Jadi tips yang pertama adalah tidak setiap hari mengkonsumsinya.
Jadi bukan makanan harian kita ya, tapi dijadikan sebagai comfort food. Jadi saat kita diet agar kita lebih nyaman. Kalau Bunda, jadi setiap seminggu sekali Bunda makan makanan yang Bunda inginkan saat menjalani diet itu. Jadi kalau hari-hari lain sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kadang mie instan, kadang roti kadang makanan lain-lainnya, pokoknya yang kita pengen, kadang burger. Yang penting jatah kalorinya tidak melebihi jatah kalori harian kita. Diatur aja sesuai dengan keinginan atau kebiasaan kita. Jadi bisa aja jumlah kalori kita seminggu dijumlahkan, nanti dibagi-bagi, misalkan dibagi 7 hari kan, dalam seminggu ada 7 hari. Nah nanti pokoknya dalam seminggu itu jumlahnya segitu. Nanti hari hari Senin sampai hari Sabtu misalkan di itu ya kalorinya lebih sedikit, nanti di hari Minggu banyak, itu bisa seperti itu. Misalkan kalori harian saat diet atau defisit kalori itu 1200 kilokalori per hari. Nah jadi kalau seminggu itu berarti jumlah kalorinya 8400 kilokalori seminggu. Nah kalau misalkan pengen satu hari itu untuk comfort food, misalkan hari Senin sampai Sabtu itu dikurangi jadi 1100 kilokalori per hari. Nah pas hari Minggunya kita jadikan untuk makan comfort food itu. Comfort food itu tadi ya, makanan yang kita suka atau kita pengen. Jadi 1800 pada hari Minggu. Harinya sih terserah ya, disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Atau juga misalkan itu 1 jam makan itu, misalkan makan siang, makan apa yang kita pengen, tapi nanti di jam makan pagi atau di jam makan malam atau di jam snacknya yang rendah-rendah kalori kayak sayuran, sumber proteinnya. Misal tadi kan jumlah kalorinya saat diet 1200 kilokalori per hari ya. Nah kita misalkan pas hari Minggu pengen makan yang disukai, jadi pada saat siang hari misalkan jumlah kalorinya 650 kilokalori. Nah nanti makan pagi, makan cemilan, dan malamnya disesuaikan, misalkan 200, 150 dan 200, sehingga jumlah kalorinya tetap sama untuk sehari itu 1200 kilokalori. Atau bisa juga seperti Bunda, jadi jumlah kalori dalam seminggu itu setiap harinya sama. Nah di 1 jam makan di seminggu sekali itu bebas mengkonsumsi apa aja, yang penting jumlah kalorinya segitu. Misalkan Bunda jatahnya 300 sampai 350, ya udah bebas yang makan apa aja yang kalorinya segitu seminggu sekali. Tapi lain hari lain sesuai dengan yang sudah direncanakan, baik jumlah karbohidrat, protein, lemak, sayurannya. Jadi selama Bunda diet kemarin itu tidak ada pantangan apa-apa, tidak ada pantangan makanan apa-apa. Yang penting tahu diri, tahu batasan kita. Jadi tidak ada pantangan bukan berarti boleh sebanyak-banyaknya atau seterus-terusnya ya, tapi kita atur sesuai dengan kebutuhan dan batasan kalori kita. Tadi yang pertama sudah ya, tadi tidak setiap hari, cuma sebagai comfort food aja, kemudian disesuaikan juga jumlah kalorinya dengan kebutuhan. Yang kedua, perhatikan informasi nilai gizinya. Tadi ya, mulai dari jumlah kalorinya disesuaikan dengan kebutuhan kita, kemudian dilihat juga itu natriumnya biasanya tinggi kan. Nah disesuaikan ya dengan jumlah kebutuhan batasan natrium harian kita, maksimal 2300 mg natrium. Kemudian kan itu yang tinggi karbohidratnya kan, kalau mie instan, jadi jangan dicampur dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Harus seimbang ya komposisinya, jadi tambahkan dengan protein serta sayuran agar tetap seimbang makanan yang kita makan. Sayurannya bebas apa saja sesuai dengan kesukaan kita atau yang ada di rumah. Proteinnya juga sama seperti itu. Oh iya, harga mie bon cabe level 15 ini Bunda beli 4.500 ya. Kalau di Indomaret atau Alfamart, kalau nggak salah harganya 5.000. Di Shopee atau Tokopedia juga banyak. Malah ada yang kemasannya 70 gram juga. Kalau ini kan 105 gram ya. Itu tips dari Bunda. Kalau teman-teman seperti apa? Kalau ada yang pendapat lain, boleh tulis di komen ya. Atau ada yang mau tanya-tanya, boleh juga tulis di komen. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di postingan video selanjutnya.